Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Reza Shah Pahlavi, MSc PhD, dosen tetap pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi kuliah yang saya ampu, yaitu instalasi pengolahan limbah aquakultur, yang merupakan salah satu dari materi pada mata kuliah pengelolaan lingkungan aquakultur. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 14 pertemuan materi kuliah dan 2 pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah ini adalah: pertama, mampu menjelaskan isu-isu global terkait dengan kegiatan aquakultur dan pentingnya pengelolaan lingkungan dalam aquakultur. Kedua, mampu menjelaskan perkembangan sistem dan teknologi aquakultur saat ini. Ketiga, mampu menjelaskan limbah kegiatan aquakultur. Keempat, mampu menjelaskan pengelolaan kualitas air dan lingkungan aquakultur. Kelima, mampu menjelaskan dampak lingkungan kegiatan aquakultur. Keenam, mampu menjelaskan dampak penggunaan bahan kimia dan obat-obatan dalam aquakultur. Ketujuh, mampu menjelaskan instalasi pengolahan limbah aquakultur. Kedelapan, mampu menjelaskan sertifikasi dan labeling. Kesembilan, mampu menjelaskan manajemen risiko lingkungan. Kesepuluh, mampu menjelaskan konsep atau model aquakultur ramah lingkungan. Kesebelas, mampu menjelaskan studi kasus pengelolaan aquakultur ramah lingkungan. Kedua belas, mampu menjelaskan rancangan sistem aquakultur terintegrasi atau IMTA. Dan ke-13, mampu menjelaskan dokumen-dokumen terkait dengan lingkungan aquakultur. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah tatap muka, aplikasi WhatsApp, dan aplikasi Google. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah model pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berorientasi tugas, model pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran tanya jawab. Dengan metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik. Perangkat keras seperti laptop dan televisi pintar atau smart TV dan handphone digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Beberapa buku referensi pembelajaran yang utama yang digunakan pada mata kuliah ini adalah: 1. Water Quality in Pond for Aquaculture, penulis Boyd 1996. 2. Telaah Kualitas Air, penulis Effendi 2003. 3. Aquaculture, Farming Aquatic Animals and Plants, penulis Lucas dan Southgate 2012. 4. Dasar-dasar ekologi, penulis Odum 1979. Kelima, Aquaculture, Principles and Practices, penulis Pillay dan Kuti 2003. 6. Guidelines for the Promotion of Environmental Management of Coastal Aquaculture Development, based on a review of selected experiences and concepts, penulis Bach 1992, dan FAO Fisheries Technical Paper nomor 328 tahun 1992. Berikut adalah video pembelajaran instalasi pengolahan limbah aquakultur. Perkuliahan pagi siap dilaksanakan. Siap. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Duduk siap, gerak, doa mulai. Doa selesai, istirahat. Itu Pak, gerak. Selamat pagi. Ya. Pada sesi kuliah hari ini kita akan membahas materi tentang pengolahan limbah aquakultur. Mungkin di antara adik-adik tidak ada yang mengetahui apa itu limbah aquakultur. Silakan. Jadi Bapak, menurut saya limbah aquakultur ialah sisa dari budidaya, baik kegiatannya maupun media yang telah digunakan. Baik, terima kasih. Silakan. Ya. Jadi Bapak, limbah budidaya adalah sisa kegiatan budidaya, berkenaan seperti kotoran, pakan, sisa pakan yang menyebabkan menurunkan kualitas air ataupun penyakit jika tidak dikelola oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Nah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh adik-adik, maka kembali saya ulangi, akibat dari pembuangan limbah aquakultur ke lingkungan tanpa ada pengolahan yang memadai adalah: yang pertama, potensi terjadinya penyebaran penyakit atau yang biasa kita kenal dengan patogen.
Dan frekuensi atau tingginya rendahnya penyebaran penyakit ini tentunya disebabkan oleh berapa padat kandungan mikroorganisme penyebab penyakit tersebut pada limbah yang akan kita keluarkan. Yang kedua, risiko dari pengeluaran limbah tanpa adanya treatment atau pengelolaan yang baik adalah berpotensi tersebarnya antibiotik atau bahan kimia yang dapat meningkatkan risiko berupa yang kita kenal dengan antimicrobial resistance di alam. Artinya biota-biota atau mikroorganisme yang ada di alam akan lebih tahan terhadap penyakit tersebut. Dan ini sangat berbahaya bagi kita sebagai konsumen. Karena apa? Kalau kita terkena terkena penyakit akibat mikroba tersebut, maka pada saat kita memakan antibiotik yang sesuai standar yang biasa kita minum, itu akan tidak mempan lagi. Karena mereka sudah begitu resisten terhadap obat-obatan yang biasa diaplikasikan pada kegiatan kulit. Berikut adalah beberapa metode pengolahan limbah yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah pengolahan limbah secara fisika, yaitu penggunaan pemisahan antara padat dan kasar dengan cairan melalui suatu proses pengendapan. Kemudian hasil pengendapan ini mendapatkan lumpur yang kemudian kita keluarkan sehingga nanti air yang terakhir adalah berupa air hasil olahan tanpa sedimen. Yang kedua adalah pengolahan limbah secara biologi. Pada pengolahan limbah secara biologi melibatkan yang kita sebut dengan satu reaktor anaerobik. Jadi terjadi penguraian anaerobik artinya tanpa oksigen. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian aerasi pada tangki aerasi dan ada proses injeksi oksigen di sana. Lalu nanti akan dihasilkan suatu air bersih yang akan ditawari melalui suatu sistem untuk peralatan yang disebut dengan separasi padatan, yaitu memisahkan cairan yang ada di sana melalui proses biofilterisasi. Kemudian nanti akan diharapkan akan keluar air yang bersih yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi prinsipnya adalah penggunaan mikroba untuk dapat mengurangi tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh adanya limbah biologi. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan limbah secara kimia. Biasanya mekanisme yang digunakan adalah inlet, berupa limbah ditampung yang menampung di dalam atau ditampung dalam suatu akuarium, kemudian ditambahkan zat koagulan yang akan menggumpalkan, kemudian kita lanjutkan dengan pencampuran secara cepat dan flokulasi, lalu diberikan oksigen dan nanti terjadi sedimentasi, lalu di situ juga kita lanjutkan dengan aktivitas berikutnya ditemukan ion, dan setelah terjadi presipitasasi lokal berat, maka hasil airnya baru dapat kita keluarkan ke alam. Ada beberapa kata kunci di sini yang pertama adalah beberapa contoh koagulan adalah aluminium sulfat, kemudian polyaluminium chloride dan beryllium. Berikutnya dari sekalian, saya akan menyampaikan beberapa prinsip dasar di dalam pengolahan limbah organik. Yang pertama adalah merubah bahan organik menjadi bentuk molekul yang sederhana, yang tidak bersifat mencemari lagi. Yang kedua, senyawa bernitrogen menjadi nitrat dan gas nitrogen. Dan yang ketiga, ubah senyawa berfosfor menjadi senyawa yang tidak larut di dalam air. Ini adalah sistem bagaimana mengubah bahan organik menjadi bentuk untuk molekul sederhana yang tidak bersifat polutan. Biasanya ini dilakukan pada kondisi pH 6,5 sampai 8 dengan metode mineralisasi biofisik. Dimulai dengan mengkonversi zat yang menjadi garam mineral, kemudian diikuti dengan pengikatan pada sedimen dan stabilisasi pada akar tanaman, sehingga akar tanaman tersebut dapat mengikat mineral organik secara stabil dan tidak lepas ke alam. Hasil akhirnya adalah berupa molekul non-polutan yang aman seperti antara lain karbon dioksida. Dan ini dapat kita rilis ke alam karena mengandung selain CO2 adalah air, kemudian juga zat-zat kimia lainnya yang tidak bersifat racun. Selanjutnya yang kedua adalah mengubah senyawa bernitrogen menjadi nitrat dan gas nitrogen. Kita lihat dari di gambar ini, dari limbah organik seperti kotoran ternak yang mencemari sumber air dengan senyawa nitrogen, kemudian kita olah dengan melibatkan bakteri, penguraian dalam tangki pengolahan yang mengontrol kadar oksigen dan pH untuk mengubah senyawa tersebut menjadi nitrat, kemudian menjadi gas nitrogen. Lalu kita hasilkan air bersih karena gas nitrogen sudah aman kita lepaskan ke udara, serta kita sisakan sedikit nitrat yang tidak bermanfaat buat tanaman.
Tentunya mekanisme ini akan memberikan dampak positif berupa ekosistem sekitar mendapatkan pasokan air dengan kualitas yang bersih dan udara yang tidak lagi mencemari lingkungan. Yang berikutnya adalah mengubah senyawa berfosfor menjadi senyawa yang tidak larut di dalam air. Prosesnya dimulai dengan penambahan oksigen di dalam kolam pelestarian sedimen untuk mengubah besi larut menjadi bentuk tidak larut. Selanjutnya, proses absorpsi mineral Fe pada tanah serta peningkatan material organik di area akar tanaman. Dan sedimen dan akar berfungsi mengunci unsur fosfor ini tetap berada dalam bentuk padat. Hasil akhirnya adalah fosfor larut, hasil akhirnya fosfor yang larut berhasil kita ikat menjadi bentuk yang tidak larut sehingga kualitas air setelah pengolahan menjadi meningkat. Ada sekalian, berikut saya akan menyampaikan beberapa fasilitas di dalam pengolahan limbah. Fasilitas pengolahan limbah berbentuk dapat saya sampaikan sebagai berikut. Saluran limbah biasanya dari kolam masuk ke bak pendamping, lalu lanjut kepada bak penyaring, dan lanjut kepada sistem koagulasi dan flokkulasi atau pemisahan spakasi, lalu masuk ke sistem biofiltrasi, disinfeksi, baru kemudian kembali ke alam. Dan bagian penting yang tidak mencemari lingkungan sekitar adalah kita pastikan melalui wastewater treatment ini sehingga air bersih bisa kita manfaatkan untuk masyarakat. Nah, fasilitas pengolahan limbah ini dirancang untuk mengelola dan mengurangi dampak limbah dari kegiatan efektif dan ramah lingkungan. Kemudian ini merupakan bagian penting karena kita harus memastikan bahwa limbah yang dihasilkan betul-betul tidak lagi mencemari lingkungan sekitar. Ada sekalian, mungkin ada baiknya juga kita memahami beberapa komponen dalam instalasi pengolahan limbah. Yang pertama, mungkin ada sudah biasa melihat, ada tangki pengendapan, yaitu settling tank. Ini biasanya menggunakan prinsip gravitasi. Kemudian yang kedua, ada filter mekanis berupa drum filters atau stream filters. Kemudian yang ketiga, ada yang kita kenal dengan sebutan biofiltrasi atau biofilters. Sifatnya menggunakan media biologis untuk mendukung pertumbuhan bakteri sehingga dapat memberikan energi menjadi nitrat dan nitril. Berikutnya adalah sistem aerasi atau aeration system. Ini biasanya menggunakan blower yang untuk menambah oksigen dan membantu mikroorganisme menguraikan bahan organik dan menjaga kadar oksigen yang diperlukan agar tetap pada standar yang diperlukan untuk kehidupan. Fasilitas berikutnya adalah lahan basah kelautan yang kita kenal dengan istilah constructed wetlands. Nah, ini adalah menggunakan tanaman akuatik dan mikroorganisme alami untuk menyaring dan menguraikan limbah. Fasilitas berikutnya adalah koagulasi dan flokkulasi. Ini adalah suatu fasilitas untuk menambah bahan kimia, misalnya aluminium atau besi sulfat, untuk kita gunakan di dalam pengendapan sehingga air atau limbah yang kita lepaskan ke alam sudah menjadi tersuspensi dan tidak lagi mencemari lingkungan sekitar. Dan berikutnya adalah sistem resirkulasi aquaculture atau recirculating aquaculture system yang kita sebut dengan RAS. Ini adalah bagaimana kita memanfaatkan mendaur ulang sumber daya air yang ada di fasilitas budidaya kita sehingga air tersebut pada saat digunakan kembali sudah dalam keadaan bersih dan sesuai dengan standar budidaya. Yang berikutnya adalah filter pasir. Bagaimana struktur pemeliharaan? Struktur dan pemeliharaannya adalah sebagai berikut. Jadi ada wadah bertahan tinggi, kemudian di sini ada sistem filtrasi berupa pasir, dan di sini ada inlet dan outletnya. Lalu berdasarkan tekanan yang lebih kuat, air kita keluarkan atau limbah yang dihasilkan menjadi aman untuk lingkungan. Berikutnya adalah penggunaan disinfeksi ultraviolet, UV disinfection. Mekanismenya adalah air atau limbah yang dilewatkan pada sinar UV, kemudian dilakukan disinfeksi pada sistem ini, lalu nanti hasilnya tentunya sudah bebas dari bakteri atau mikroorganisme berbahaya. Yang berikutnya adalah ultrafiltrasi. Ini adalah penggunaan powerful filter pump yang begitu kuat tekanannya sehingga dengan penggunaan juga modul yang berultrafiltrasi sehingga patogen, virus dan sebagainya bisa terikat, dan pada saat dirilis alam sudah tidak lagi mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Dan yang kita kalau pentingnya adik-adik, kita harus melakukan monitoring dan kontrol. Ya, saat ini sudah banyak smart TV, hasil pemantauan kita biasanya langsung kita hubungkan ke TV melalui suatu program Internet of Things biasanya, maka kita bisa melihat bagaimana fluktuasi kualitas air dalam keseharian di lokasi usaha. Baik, adik-adik sekalian, kita sudah menceritakan
mengenai fasilitas limbah, pengolahan limbah. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan beberapa model instalasi pengolahan limbah. Itu yang pertama adalah model pertama seperti ini, air limbah masuk kemudian didistribusikan ke sistem distribusi, lalu dalam kolam ini terdapat substrat organik dan pada bagian dasar ada tanamannya juga, ada tanaman lahan basah kita kenal, kemudian air disaring sebelum dikumpulkan dalam sistem pengumpul, lalu air bersih kita alirkan ke outlet. Yang kedua, model kedua adalah air limpasan dari permukaan kita lewatkan kepada kumpulan tanaman, ya, tujuannya untuk memperlambat aliran air sehingga bisa terjadi penendapan. Lalu aliran itu kita lewatkan lagi kepada zona makrofit, yaitu berisi vegetasi untuk mengurangi kecepatan aliran, dan terakhir vegetasi ini memproses nutrisi, menghambat perluasan dataran, memompa oksigen, serta menyediakan sumber karbon untuk menghilangkan kandungan nitrogen melalui proses. Baik, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan informasi tadi mengenai fasilitas, kemudian model-model budaya, mari kita saksikan bagaimana instalasi pengolahan air limbah itu bekerja. Video ini akan menyajikan bagaimana sistem instalasi pengolahan air limbah bekerja. Agriculture wastewater treatment is essential for maintaining a healthy environment in fish farming. The process involves several steps to ensure water quality. 1. Mechanical filtration. Initial removal of solid waste particles from the water through physical barriers or filters. 2. Biological treatment. Beneficial microorganisms are employed to break down organic matter, converting it into less harmful substances. This stage promotes natural purification. Chemical processes. Depending on the specific needs, chemicals may be introduced to address issues such as nutrient imbalance or pathogen control. Water quality monitoring. Regular checks are conducted to assess parameters like pH, oxygen levels, and nutrient concentrations, ensuring an optimal environment for aquatic life. Effluent disposal. Treated water can be safely released or reused, minimizing environmental impact. Aquaculture wastewater treatment is integral to sustainable and responsible fish farming practices, promoting the well-being of aquatic species and safeguarding surrounding ecosystems. Baik, adik-adik, itu adalah video yang menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan di dalam. Baik, adik-adik, itu adalah bagaimana tahapan-tahapan di dalam suatu instalasi pengolahan limbah. Untuk informasi atau pengetahuan yang lebih jauh, tentunya adik-adik tidak bisa hanya mengandalkan dari materi kuliah saja. Adik-adik bisa menelusuri pada daftar pustaka yang saya tuliskan ini. Kemudian untuk materi kuliah ini, adik-adik dapat melihat di Google Classroom yang sudah kita sediakan. Lalu berikutnya adalah kita akan pada sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara adik yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Desa Putri. Izin bertanya, apabila beban polutan organik sangat tinggi, apakah proses mineralisasi biofisik masih efektif dan apa faktor yang menjadi pembatas utama efektivitasnya? Terima kasih. Efektivitas suatu proses tentu bergantung kepada carrying capacity dari kolam yang kita akan proses limbahnya, dan juga bergantung pada carrying capacity atau kemampuan dari instalasi pengolahan air limbah yang kita gunakan. Tentunya ada beberapa faktor pembatas di sini, yaitu antara lain ketersediaan dari mikroorganisme yang ada di sana, dan juga bagaimana kita mendesain alat tersebut sehingga betul-betul sesuai dengan keperluan kita dan kondisi yang ada di lingkungan di daerah kita. Mungkin seperti itu sebenarnya. Ya, oke. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila. Izin Pak, bahwasannya tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara pengolahan limbahnya. Lalu bagaimana jika kita ingin mengurangi dari limbahnya? Jadi sebelum mengolah limbah lebih baik kan mencegah atau mengurangi limbah dari kejadian tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Kita ketahui bahwa limbah itu antara lain adalah
overuse atau penggunaan berlebih dari pakan atau input produksi yang lainnya. Nah, bagaimana kita dapat mengurangi inputan kepada lingkungan budidaya kita? Bagaimana kita bisa mengurangi pasokan pakan, pasokan bahan kimia yang menurut kita mungkin perlu kita lihat standarnya. Apabila melebihi dari ambang batas atau standar yang dipersyaratkan, itu betul-betul harus kita perhatikan sehingga tidak terjadi kelebihan penginputan bahan-bahan organik ke dalam kolam atau unit budidaya yang lain tersebut. Karena kita ketahui bahwa salah satunya apabila pakan kita tidak efisien, kita misalnya mengandung protein yang lebih rendah, maka FCR-nya akan sangat tinggi dan ini akan kurang baik karena akan banyak menyisakan sisa-sisa kegiatan budidaya yang berupa limbah-limbah pakan yang ada. Yang kedua, kalau penggunaan antibiotik terlalu tinggi, ini juga berbahaya karena akan membuat bahan kimia tersebut berada di lingkungan tambak atau kolam kita dan pada saat dirilis ini juga akan sangat berbahaya pada lingkungan. Sesuai demikian? Silahkan kalau masih ada satu atau dua pertanyaan lagi, saya persilakan. Ya, silakan. Kondisi Bapak kalau kita menjelaskan limbah yang sudah difilter layak untuk digunakan oleh masyarakat dan jadi saya saja adakah dokumen pendukung untuk meyakinkan masyarakat bahwasannya limbah tersebut layak untuk digunakan? Ya. Dokumen pendukung seperti itu sudah banyak sekali dipublikasikan. Saya coba men-search di Google, itu sudah banyak sekali jurnal, banyak sekali laporan-laporan yang bisa kita gunakan. Hanya saja penggunaannya tergantung pada kondisi lingkungan budidaya kita dan kondisi lingkungan alam yang ada di sekitar usaha kita. Jadi adik-adik dapat melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada di berbagai media, baik itu Google Scholar dan sebagainya. Dari situ nanti ada yang bisa memilih mana yang paling tepat untuk mendapatkan informasi jawaban yang ada di ini. Bagaimana adik-adik? Cukup? Baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tugas yang adik-adik harus lakukan. Untuk menyambung apa yang ditanyakan salah satu rekan adik-adik, bagaimana kita menambah pengetahuan melalui publikasi-publikasi kita, maka saya minta adik-adik untuk mempelajari jurnal ini, bagaimana performansi instalasi pengolahan limbah air tambak super intensif. Jadi di salah satu jurnal ini, ya, ini ada linknya, ya. Kemudian apa ketentuan tugasnya? Pertama, buat rangkuman di dalam Microsoft Word. Tidak banyak-banyak, 5-7 lembar saja. Kemudian tugas dilaksanakan secara berkelompok, gampang ya, bukan individu, secara berkelompok, 5-7 orang, banyak ya. Kemudian tugas dikumpulkan pada H-1 pada saat nanti kuliah berikutnya jam 11 waktu Indonesia Barat. Ya. Yang kedua, tugasnya adalah buatlah desain pengolahan limbah budidaya. Jadi saya sudah menyampaikan beberapa model. Adik-adik siapkan desain seperti apa yang menurut adik-adik baik. Tugas dilaksanakan secara berkelompok juga, ya, 5-7 orang juga. Tugas dikumpulkan H-1 sesi kuliah berikutnya, jangan lebih jam 11. Ini yang penting. Tugas yang telah selesai dikerjakan, diupload dalam Google Drive dan dikirimkan via WhatsApp ke kelompok mata kuliah ini, ya. WhatsApp kelompok mata kuliah ini. Saya kira demikian materi kuliah kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri kelas pada hari ini dan saya persilakan ketua kelas untuk melapor. Dan telah selesai dilaksanakan kapan selesai. Baik, nanti pada bagian ini alangkah baiknya kita berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Istirahat. Itu Pak. Gerak. Selamat siang adik-adik. Kita sekarang berada di lokasi hatchery.
kita akan memeriksa bagaimana instalasi pengelolaan limbah pada hatchery kita. Tugas adik-adik adalah berdasarkan kuliah tadi pagi, saya sudah menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dari instalasi pengolahan air limbah untuk aquaculture. Kemudian tadi mungkin adik-adik mengingat bagaimana salah seorang dari rekan adik-adik bertanya bagaimana untuk mengetahui atau mengukur bahwa kualitas air dari hasil proses pengolahan limbah itu sudah memenuhi persyaratan atau belum. Adik-adik sekalian, di belakang kita adalah instalasi pengolahan air limbah. Jadi adik-adik saya minta silakan materi kuliah tadi dan menggunakan alat-alat yang sudah kita siapkan. Adik-adik mengukur bagaimana kualitas air setelah melalui proses pengolahan air limbah. Alat-alat sudah disediakan, adik-adik tinggal menggunakannya dan kemudian membaca hasil pengukuran dan membandingkan dengan standar nasional Indonesia tentang kualitas air limbah yang memenuhi persyaratan. Apakah adik-adik bisa memahami? Ya, bisa. Baik, adik-adik demikian, mari kita ke instalasi pengolahan air limbah dan adik-adik satu persatu mulai mengukur dengan alat yang tersedia. Mari kita beralih. Di depan kita adalah instalasi pengolahan air limbah untuk hatchery ini. Silahkan diukur dengan alat-alat yang tersedia dan dilaporkan kepada saya seperti arahan saya tadi. Silahkan. Sudah selesai? Bisa lintas. Bagi yang sudah, silakan melaporkan hasilnya kepada saya satu persatu. Mungkin bisa secara bergantian. Ya, silakan laporkan hasilnya kepada saya satu persatu. Ya, silakan, Dek. Baik Bapak, setelah saya ukur dari menggunakan pH meter dapat sesuai standar nasional Indonesia. Baik, ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Untuk hasil suhunya sudah dicek Pak, untuk hasilnya sesuai standar ISO. Baik, ya, terima kasih. Silakan untuk ya. Untuk ininya salinitasnya 0 Pak, karena kan ini adalah Baik, ya, terima kasih. Silakan. Sudah. Mungkin ada yang ingin mengukur lebih lanjut, silakan. Baik Bapak, saya izin mengukur kembali. Bapak untuk pH-nya di angka. Bapak Ya, izin silakan. untuk pH-nya di sekitar 6,5 sampai dengan 7,5 itu sudah memenuhi standar. Baik, ya, terima kasih, bagus. Bapak, merupakan bagus dan sudah sesuai standar. Bagus, ya, terima kasih. Izin Pak, ini hasilnya dengan yang sama. Baik, ya. Baik, adik-adik semua, praktek kita pada hari ini sudah selesai. Dan saya harapkan dengan kita telah melakukan praktek secara bersama-sama, pemahaman adik-adik mengenai kualitas air setelah melalui instalasi pengolahan air limbah menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.